terpukul yang dirasakan kedua orang tua asal Kecamatan Sungai Rotan, Muara Enim. Anak perempuannya yang berusia 13 tahun masih duduk di bangku kelas 2 SMP, alami pemerkosaan oleh remaja yang baru dikenal korban dari sosial media Facebook. Tak terima anak perempuannya menjadi korban pemerkosaan, orang tuanya melaporkan peristiwa itu ke SPKT Polda Sumsel. Kuasa hukum keluarga korban Ahmad Rizky Yansyah SH bersama timnya telah melaporkan peristiwa itu dan kini ditangani Subdit PPA Ditreskrimum Polda Sumsel. Dalam kasus ini dua orang remaja dilaporkan, yakni kenalan korban dari Facebook ZD usia 19 tahun dan rekannya AI usia 19 tahun. Keduanya adalah warga Desa Modong, Kecamatan Tanah Abang, Kabupaten Pali. Kepada sumselupdate.com, Rizky menyebut, pelaku beralibi mengajak korban jalan-jalan lantaran masih suasana Lebaran Idul Fitri. Terduga pelaku disebut merupakan kenalan korban via Facebook yang pertama kalinya baru bertemu secara langsung saat Lebaran. Rizky menyebut saat korban dijemput pun tanpa sepengetahuan oleh kedua orang tua korban yang merupakan petani karet. Namun bukannya ke tempat yang disebut kedua terduga pelaku, korban justru diajak ke rumah nenek dari AI yang ada di Desa Modong, Tanah Abang, Pali. Kurang lebih 30 menit korban berboncengan tiga dengan pelaku. Bahkan dalam perjalanan itu korban sempat ditinggalkan sendirian di pondok yang ada di pinggir jalan. Tak lama setelahnya korban kembali dijemput dan dibawa ke rumah nenek korban. Akibat perjalanan yang cukup jauh, setiba di rumah nenek terduga pelaku AI, korban kelelahan dan oleh terlapor ZD. Korban ditarik paksa dan digulingkan di ruang tengah rumah nenek AI. Galih menyebut, saat peristiwa itu terjadi hanya ada nenek terlapor yang sudah lansia dan tak tahu atas kedatang korban dan dua terlapor. Rizky menyebut menurut pengakuan korban pasca peristiwa itu terjadi merasa sangat kelelahan, terlebih merasa nyeri pada bagian kelamin. Bahkan korban sempat pingsan, dan setelah sadar korban menyadari ditinggal sendirian di ruang tengah rumah nenek AI. Di lain sisi, orang tua korban saat itu sudah dibuat panik lantaran sudah larut malam, putri bungsunya itu belum juga pulang. Di saat korban dibawa ke rumah rekannya terduga pelaku, itulah seorang warga yang tengah mencari korban menemuinya. Tak lama korban akhirnya dijemput oleh orang tuanya. Kepada orang tua korban dengan menangis terseduh-seduh menceritakan peristiwa keji yang dialaminya tersebut. Selanjutnya, orang tua korban hendak melaporkan peristiwa yang dialami anaknya itu ke Polsek Sungai Rotan, namun tak bisa diterima lantaran saat itu korban tak dibawa. Lantaran belum adanya laporan polisi, kedua kepala desa dari pihak korban dan terduga pelaku berinisiatif memediasi, namun hasil mediasi pertama yang hanya mempertemukan ZD, tak menemui hasil lantaran ZD hanya mengaku kenal dengan korban namun tak mengakui perbuatan cabul itu. Laporan kita ke Subdit PPA ini seperti apa, Kak? Mengenai laporan ini di Subdit PPA ini tentang Besar pencabulan anak di bawah umur 13 tahun yang dicabuli oleh dua orang di daerah Lumbang. kronologisnya bagaimana, Kak? Kronologisnya si korban ini berkenalan dengan si pelaku ini melalui media sosial Facebook. Lalu di media sosial Facebook itu mereka ini kejadian mau pergi ke daerah Sukarani. Yang ternyata bukan ke Sukarani, malah ke Modong. Nah, si pelaku ini yang berkenalan dengan si korban ini membawa temannya. Jadi berdua ini menjemput si korban di rumahnya, lalu di tengah jalan disuruh nunggu di sebuah pondok, disuruh nunggu. Lalu dua orang pelaku ini ke rumah dari teman yang berkenalan dengan si korban tadi. Setelah dari rumah si temannya tadi, si pelaku tadi, lalu mereka menjemput lagi yang ditinggal di tengah jalan tadi kan, dijemput, kemudian dibawa ke rumah temannya tadi. Rumah temannya tadi, sesampainya di rumah temannya tadi itu, si korban ini duduk dulu di depan pintu. Setelah duduk di depan pintu, dua pelaku ini masuk ke dalam, lalu ditariknya. Si
korban ini ke ruang tengah, ditariknya ke ruang tengah secara paksa. Kemudian si korban ini digulingkan di lantai. Nah, si teman yang berkenalan dengan di Facebook ini tadi memegangi tangannya teman yang diajaknya tadi, lalu dia melakukan pencabulan itu, melepas celananya, lalu memasukkan alat kelaminnya ke rumah luar. Lalu Kak, korban saat itu apa selanjutnya yang terjadi? Korban selanjutnya itu Barulah setelah dilakukan mediasi kedua, di mana kedua